Sebenarnya kami di sini nggak ada masalah. Jadi yang masalahin siapa nih? Ya, ya tanda tanya. Proses hilirisasi sebelumnya sedang dibangun di Kutin ya? Iya. Kita bersepakat bahwa kegiatan 2022 sampai dengan 2025 itu infrastruktur memang menjadi prioritas. Ya. Kemudian kita menganggarkan 50% dari APBD ini untuk infrastruktur. Karena memang Kutai Timur ini begitu luas, sangat luas. Ya. Sering kita membandingkan Kutai Timur ini Jawa Barat dengan Banten, Yogyakarta dengan Jawa Tengah. Ya, Yogyakarta punya 1 gubernur, punya beberapa bupati wali kota, sudah barang tentu masing-masing APBD-nya kita taruhlah misalnya Yogyakarta 2 triliun saja APBD-nya. Bupati wali kotanya masing-masing 1 triliun. Kalau ada 10 kabupaten kota, maka 10 tambah 2, 12 triliun. Kemudian Jawa Tengah sama 12 triliun. Digabung jadi 1 menjadi 24 triliun. Nah, Kutai Timur yang seluas itu cuma 2,8 triliun. Itu artinya apa? Kita harus betul-betul merangkak di dalam menyelesaikan infrastruktur yang ada di Kutai Timur karena begitu luas. Dan beberapa di antaranya kita memang mendapatkan keinginan masyarakat untuk dimekarkan seperti Kutai Utara dan Sangsaka. Ini masih dalam proses. Nah, terkait dengan program infrastruktur ya kita sudah sepakat 50%. Ya, di beberapa kecamatan kita perhatikan memang ada yang sudah cukup baik, ada yang belum dan ada yang masih sangat memprihatinkan ya, seperti Kecamatan Longmesangan, Kecamatan Sandaran. Itu infrastruktur jalan saja itu memang masih butuh pembangunan yang representatif ya, seperti itu. Begitu juga kecamatan yang lain. Nah, ini prioritas kita. Tapi di sisi lain kita tidak hanya itu. Sudah barang tentu program-program yang lain juga sangat kita munculkan. Ya, sangat ingin kita selesaikan. Seperti kita sudah mengetahui Kutai Timur ini memiliki program yang sekarang sudah sifatnya nasional, seperti kawasan ekonomi khusus, ya, seperti Maloy misalnya. Nah, Maloy ini barusan kita 2 kali rapat, mudah-mudahan dalam 1 atau 2 pekan ini sudah ada hal yang terkait dengan peningkatan kegiatan di KEK Maloy. Kenapa saya katakan harus segera kita tindak lanjuti? Karena diberi waktu oleh kementerian untuk KEK Maloy ini antara 6 bulan sampai dengan setahun, terhitung mulai tanggal 5 Mei kemarin. Harus sudah ada pergerakan di dalam KEK Maloy tersebut. Dan saya punya kepentingan untuk memulai kegiatan tersebut. Misalnya, perusahaan-perusahaan yang sudah siap, mereka kita harus masukkan ke dalam zona inti itu untuk membangun bulking stationnya, ya, untuk menampung CPO. Jadi produk CPO yang ada di masing-masing pabrik itu kita tampung di sana. Kemudian CPO itu sendiri dibawa kemana-mana oleh kapal masing-masing mereka dengan memanfaatkan pelabuhan Maloy itu sendiri. Jadi sudah mulai ada pergerakan itu. Berikutnya kita akan tingkatkan lagi kegiatan kawasan ekonomi itu. Masih banyak lagi yang lainnya. Kalau saya ceritakan di sini mungkin nggak cukup waktu 5 menit ya. Ini panjang sekali. Tapi sekarang ini yang paling utama saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Disway? Kali ini saya berada di Kutai Timur dan kini tengah berada di rumahnya
Bapak Wakil Bupati Kasmidi Bulang. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Kasmidi. Apa itu? Apa yang akan kita obrolkan? Simak terus obrolan kita. Apa kabar Pak Kasmidi? Baik, alhamdulillah sehat. Bisa sapa ke itu? Oh baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Lengkap beliau ya. Kalau Pak Kasmidi salam memang kalau pejabat publik harus begitu Pak ya. Siap. Harus lengkap ya. Karena warganya kan macam-macam ya. Iya. Sobat Iswe, bahwa kemarin kan kita saya lihat kan Pak Kasmidi ini sebelumnya mungkin 2 bulan atau 2 bulan lalu ya. Iya. Beliau kan sering kemarin jalan-jalan ke berbagai daerah. Kebetulan Pak Kasmidi ini juga sudah 2 periode menjadi wakil bupati ya. Iya, nah, saya ingin tahu sih ceritanya Pak Kasmidi cerita sampai ke Muara Ancalong itu yang jaraknya berapa jam Lama ya Pak? sangat. Mohon maaf, Busang. Oh, Busang ya. Busang. Ya. Busang yang jaraknya bisa sampai 15 jaman gitu ya. Dari sini berapa kemarin? Dari sini kita, kalau lewat dari sini kita ke Batu Ampar. Batu Ampar dari sini itu kurang lebih sekitar 3 jam. Batu Ampar ke Longmasangat kurang lebih juga sekitar 3 jaman. Dari Longmasangat ke Busang ya sekitar 2 jam sampai 2 jam setengah. 2 jam setengah ya? Iya, kurang lebih sekitar ya hampir 9 sampai 10 9 jam sampai 10 jam perjalanan. Gitu. Karena ada ini bukan anekdot apa istilahnya itu ya. Ketika tadi saya tanya di depan berapa jam, kan kemarin ada lokasi banjir. Saya tanya berapa jam, begitu saya tanya berapa jam kok pada ketawa. Katanya di sini kalau ngomong jam perjalanan sudah pasti lama berjam-jam karena kondisi jalan tempuhnya yang jauh, juga kondisi jalannya Pak. Nah, ke depan ini Pak Kasmidi rencananya seperti apa sih, arah pembangunan di Kutai Timur ya dengan kondisi yang seperti itu? Ya baik, alhamdulillah wa syukurillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga dapat bersilaturahmi. Pertama-tama secara pribadi, keluarga dan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur menyampaikan terima kasih atas kunjungan saudara-saudara dari media Disway Kaltim. Ya, alhamdulillah pada hari ini tidak bisa dipungkiri memang bahwa Kabupaten Kutai Timur ini luas wilayahnya lebih luas daripada provinsi Jawa Barat. Ya, ini Jawa Barat itu paling luas kalau Jawa ya. Jawa Barat. Plus masih ada plusnya, plus Banten. Oh. Ini kita di sini hanya memiliki 18 kecamatan ya, mulai sejak terbentuknya tahun 2000 ada beberapa pemekaran sehingga sampai dengan hari ini itu sudah ada 18 kecamatan. Ya, terus kita memiliki 150 desa, 2 kelurahan ya pada hari ini, dan ini semua masih terkoneksi dengan situasi yang mungkin sangat jauh berbeda dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Mungkin hanya bisa 1 hari bisa sudah keliling. Kalau kita di sini kita bisa sampai berhari-hari. Bahkan saya baru pulang ya tadi malam bersama-sama dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Danlanal untuk melanjutkan yang kemarin Pak Bupati sudah lakukan. Kita kebetulan ketimpa musibah nih, musibah banjir kiriman. Ya, biasanya Pak Bupati ini banjir tahunan ya, per 10 tahun siklus ini ada. Dan memang daerah hulu yang banjir, jadi Mahakam ya, Sungai Mahakam ya. Ya, mulai kita melihat bahwa daerah hulunya lagi Berau, Malino semua kan banjir, sehingga kita juga daerah kita yang pedalaman sana kena. Dimulai dari Busang, sekarang ini yang masih ada airnya masih tinggi itu ada di Kecamatan Telen yang kemarin saya langsung datangi ke lokasi kecamatannya. Nah, ke depan program-program kita ke depan ya seperti dengan tagline kami berdua, alhamdulillah kami berdua ini diamanahkan kembali, saya diamanahkan kembali sebagai wakil bupati. Begitu juga Pak Bupati ini dulu pernah menjabat sebagai wakil dan juga bupati. Diamanahkan kembali kami berdua untuk memimpin kembali Kutai Timur. Tentunya dengan pengalaman kami berdua, kami berusaha semaksimal mungkin untuk membuat Kutai Timur ini jauh lebih baik lagi ya. Pertama kita akan menata kembali dari sisi pemerintahan, yang kedua dari sisi
keuangan dan dari pembangunan. Kita melihat memang informasi bahkan tidak bisa juga ditutupi ya, diumumkan secara publik. APBD Kutai Timur ini salah satu APBD terbesar yang ada di Kaltim. Ya. Kita nggak pernah nomor 1, tapi kadang-kadang nomor 2 selalu di bawah Kutai Kartanegara. Tapi juga tidak bisa dipungkiri dengan luas wilayah tadi, besarnya APBD itu belum mencukupi, bahkan belum menyentuh sampai ke daerah-daerah pelosok kita ya. Tadi dengan luas wilayah kita segitu, APBD sekarang dengan COVID ini kemarin kita sahkan kembali itu 2,8 triliun. 2,8 triliun. Kemarin sempat waktu sebelum COVID itu tembus di angka 4 triliun waktu zaman dengan Pak Ismu. Tapi dibandingkan dengan luas wilayah tadi, memang masih banyak daerah-daerah kita yang belum secara maksimal kita bangun. Nah, pendekatan ke depan kita akan berusaha mencari solusi dengan support dana baik dari kementerian, dari APBN, ya dari APBD provinsi lewat BNQ dan juga program-program saudara-saudara kita yang ada di DPR RI dan juga APBD sendiri. Memang ini harus kerja keras, tapi kita bismillah ya, apalagi dengan pengalaman-pengalaman ini yang selama kita sudah lakukan ini semua menjadi pengalaman berharga. Selanjutnya juga di daerah kita itu ada beberapa konsentrasi yang sudah kita lakukan ya. Yang pertama kita akan juga menuntaskan semua program infrastruktur yang belum selesai sampai hari ini. Kemarin waktu zaman Pak Ismu dengan saya ini ada yang sudah kita lakukan tapi belum tuntas. Dilanjutkan. Kita lanjutkan, nanti kita akan rapatkan kembali dengan dinas teknis kita, dinas PU dan dinas-dinas yang terkait. Kira-kira dari sekian banyak kemarin multi-yes atau program tahun jamak, itu yang mana yang akan kita lanjutkan. Nah itu dari segi infrastruktur. Selanjutnya tidak bisa dipungkiri dengan kondisi COVID ini, kita kebanyakan pertemuan atau kegiatan itu lewat media virtual atau daring ya. Nah kita program utama kita yaitu insya Allah ini lagi kita bahas di perubahan ini kita masukkan kembali program desa free internet. Ya, jadi semua smart desa ya. Ya smart desa. Kita berharap bahwa semua desa kita nanti bisa komunikasi, terutama dari sisi pertemuan ya, sehingga nggak perlu lagi ke sini karena COVID dan juga dibatasi dengan situasi. Ya ini harus kita jalankan itu. Yang selanjutnya program kita sekarang ini saya dengan Pak Bupati kita lagi inventarisasi semua potensi-potensi wilayah, termasuk daerah-daerah potensi pariwisata kita. Nah itu salah satu kemarin yang saya udah jalan tuh, yang ke Busang. Ke Busang itu ya. Ya di sana itu ada namanya Sungai Atan, yang Sungai Atan itu dari hulunya itu ada Malino, ada apa ya, di hulunya Busang itu karena kita perbatasan langsung. Nah di sana itu ada potensi wilayah ya, walaupun memang tidak bisa dipungkiri agak jauh, tapi potensinya luar biasa. Ada kekayaan alam ya yang mungkin jarang kita dapati di daerah lain. Di sana ada sungai yang jernih, ada batu-batu, ada air terjunnya, ada air sumberan panasnya. Terus ada lagi pohon-pohon yang alami ya, yang masih asri, masih belum tersentuh. Ditambah lagi kegiatan masyarakat di seputar itu bercocok tanam. Nah ini semua yang mau kita kemas menjadi mungkin PAD desa ya. Dan juga pendapatan PAD desa supaya desanya bisa maju. Makanya saya dengan teman-teman komunitas pencinta alam kemarin masuk, kita ekspos sampai hari ini kita lagi promosi dan kita lagi usulkan ke Kementerian Pariwisata untuk bisa menjadi suatu program itu. Pak Kasmidi, tadi saya underline terkait dengan 2,8 triliun tidak cukup. Ya. Berarti upayanya adalah dengan mencoba menggandeng beberapa dana-dana dari kementerian, sumber dana, dan termasuk juga tadi ya desa, bagaimana desa menghasilkan itu sendiri. Oke, terus ada wisata, tapi kita fokus di 2,8T itu. Nah, selain dari keuangan gitu, dari APBD dan juga bantuan-bantuan keuangan, ada nggak perencanaan lain? Misalnya satu dengan menggandeng investor, gitu, dan tentunya ketika investor masuk, misalnya bisa menyerap tenaga kerja dan mengolah sumber daya alam menjadi lebih bermanfaat, tapi di situ ada nilai ekonomi. Ada rencana-rencana itu, Pak? Iya, sebenarnya ini sudah kita garap ya, waktu masih saya sebagai wakil bupati, masih zaman dengan Pak Ismu, ya. Bahkan mungkin
dari bupati yang sebelumnya, tapi kita sangat konsisten ketika kami itu ada BCIP. BCIP itu apa ya itu, salah Pak? satu kegiatan ya dari perusahaan swasta konsorsium KEK, kawasan ekonomi Oke, khusus yang ya. Maloy. Yang Maloy, tapi Oke, dia oke. terpisah dari Maloy. Tapi terpisah dari Nah, Maloy. itu ada beberapa gabungan dari perusahaan besar dari Amerika, Cina, kerjasama dengan Indonesia. Alhamdulillah, itu ditempatkan di Kutai Timur, tepatnya di Kecamatan Bengalon, di daerah Skrat dan Skuro sana sampai ke Selangkau. Itu akan dibangun pabrik metanol. Pabrik Jadi, metanol. batu bara itu metanol, Oke. ya, dari coal menjadi metanol. Bentar, Pak. Iya. Investasinya berapa? Rencana investasi? Itu saya kurang pasti yang angkanya, tapi itu sangat besar. Sangat besar Bahkan ya? ini investasi terbesar di Indonesia selama masa Covid. Terbesar di Indonesia selama masa di Covid? Indonesia, iya, Bapak yakin itu? Yakin. Karena ini diputuskan oleh langsung Presiden, pertemuannya dengan Komite, makanya ini dikawal terus sampai dengan hari ini terbesar. Bahkan ini kita mendapat suatu penghargaan karena dari masa Covid ternyata Indonesia bisa deal investasi dengan negara luar. Amerika ya ini ya? Amerika bekerja sama dengan Cina untuk membangun pabrik metanol tadi. Nah, sebentar. Kenapa mereka memilih Kutim? Apa Ya. yang dipunyai oleh Kutim? Yang pasti sumber daya alam kita di sini ya, batu baranya. Batu barunya, ada, ya, ya. oke. Terus juga kita sekarang Kutim ini menjadi kebun sawit terluas di Kaltim. Yang tadinya kan ada di Pasir, ya beberapa tahun yang lalu. Sekarang sudah bergeser ke Kutai Timur. Totalnya berapa hektar? Totalnya ya mungkin sekitar kurang lebih 6 apa ya datanya saya. Oke, data. Iya, nanti saya kasih datanya. Nanti Saya takut bicara salah. Bisa ditulis di bawah ini. Iya, bisa ditulis di bawah. Saya takut salah datanya nanti. Iya. Yang pasti luas, sangat luas. Bahkan sekarang lebih luas daripada Pasir yang tadinya. Pasir. Di Kaltim itu ada Pasir. Nah, terus selanjutnya juga itu nanti turunan dari metanol itu kan banyak. Oke. Jadi ada produknya selain metanol sendiri, itu ada minyak goreng. Karena dia ngambilnya dari sawit-sawit yang ada. Oke. Nah, jadi sumber-sumber sumber-sumber bahannya udah ada. Karena kita banyaknya pabrik sawit yang ada di Kutai Timur. Hampir semua kecamatan itu memiliki Jadi yang metanol dengan sawit ini saling berkorelasi? iya, Saling terhubung iya, nantinya? itu nanti terhubung. Oke. Nah, itu. Jadi dari batu bara mungkin sebagai penggeraknya ya, kita punya batu bara baik yang low kalori kan sangat banyak, dan itu sumbernya nanti. Jadi metanol, dan juga di situ nanti dibangun pabrik turunannya. Selain itu ada bikin minyak goreng, ada produk-produk yang lain, mungkin kosmetik dan sebagainya. Pokoknya turunan dari kelapa sawit lah, insya Allah ada di situ. Oke. Itu baru satu tapi. Baru satu? Nah, tapi metanol itu, pabrik BCIP itu membutuhkan tenaga kerja kurang lebih 10.000 orang. Ini tadi Dalam masalahnya kan. waktu 3 tahun konstruksi pabrik. 10.000 orang, teman-teman Disway, sobat Disway ini 10.000 orang. Pada pindah ke Kutim nanti. Itu dalam waktu 3 tahun. Ini sudah dimulai apa belum tahapannya? Sementara mulai nih, sementara clearing ya. Sekarang yang hadir ini yang datang para engineer-engineernya. Nanti kita usahakan, kita prioritaskan juga saudara-saudara kita yang dari Kutai Timur yang masih belum bekerja, itu kita prioritaskan masuk. Ada kuota lokal lah ya? Iya. Bapak tidak mengajukan kuota lokal berapa persen gitu? Oh, kita minta 80%. 80% lokal. Supaya terserap semua di sini ya. Tenaga kerja kita semua, paling tidak saudara-saudara kita yang nganggur, karena di sini juga cukup besar ya. Angka pengangguran kita karena tadi Covid, yang kedua banyaknya orang datang ke sini. Oke, menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati ya, karena ada penyerapan 10.000 ya? 10.000 dalam kurang 3 lebih, tahun. Dan itu baru dari satu perusahaan? Baru satu perusahaan tuh. Ada perusahaan lain lagi? Oh, ada. Karena saya dengar banyak ini ceritanya. Coba, tapi Pak, biar Pak Buka aja yang... Iya, jadi selain batu bara itu metanol atau BCP itu membangun, dan juga ada turunannya tadi sawit menjadi minyak goreng dan sebagainya. Kita juga di sini yang digagas mulai zamannya Pak Wang Paruk malah ya. Ini izin-izin mereka itu sudah zamannya terbit, Pak Wang. zamannya Pak Wang Paruk dulu waktu bupati. Itu ada Kobeksindo dengan rencana pabrik semen. Pabrik semen. Nah, pabrik semen yang memang terkendala dulu ada
ada kajian AMDAL, kajian lingkungan, sehingga prosesnya panjang. Tapi alhamdulillah setelah melalui proses itu semua dan setelah dikaji tidak akan merusak lingkungan, bahkan tidak mengurangi tempat penampungan air yang ada di Kars itu, karena dia bukan bagian Kars. Alhamdulillah proses ini sudah sementara jalan. Bahkan ini kalau pabrik semen ini sudah lebih maju progresnya dibandingkan BCIP tadi atau metanol. Lebih dulu ya. Iya, tapi kemarin kayaknya dengar ada sedikit riak-riak itu. Apakah sudah clear semua itu? Sudah clear insya Allah ya. Bahkan kalau riak-riak itu sebenarnya kami di sini nggak ada masalah. Jadi yang masalahin siapa nih? Ya. Ya tanda tanya. Ya. Karena saya sempat bacakan dari jauh kan lihat berita ada yang protes karena soal lingkungan, soal macam-macam gitu. Iya. Kalau masyarakat bahkan kalau pabrik semen itu posisinya ada di desa Kaliorang. Tepatnya di desa Selangkau ya. Di Kecamatan Kaliorang di desa Selangkau. Nah, itu juga masih satu hamparan dengan tadi yang BCIP. Satu hamparan pantai. Ya cuma perbatasan desa aja. Yang tadi di desa Sekrat, kecamatannya Bengalon. Yang ini desa Selangkau, kecamatannya Kaliorang. Nah, jadi perbatasan langsung nanti dua perusahaan itu. Nah itu nanti kita tentunya bangga di Kaltim ini karena salah satu penyumbang ya pendapatan PAD baik Kalimantan Timur maupun Kutai Timur nanti dari sisi semen yang ada di Kutai Timur. Kita doakan saja semoga ini cepat selesai dan ini sementara progres pembangunan. Ini juga sementara kalau ini sudah konstruksi nih. Yang sudah konstruksi ya? Iya, yang Kobeksindo sudah mulai jalan. Tadi kemarin kita pantau beberapa waktu lalu sudah pendaratan alat ada beberapa yang mulai. Ya, ini sudah mulai konstruksi dan kita berharap semoga cepat clear. Investasinya berapa yang ini? Yang Kobeksindo ini? Nah, kalau bicara investasi mungkin saya lebih mengarah ke umum saja. Umum aja ya. Tapi ada penyerapan tenaga kerja lokal. Pasti. Kita kalau Kobeksindo ini kurang lebih sekitar karena dia semen kan, dia juga membutuhkan tenaga kerja yang luar biasa. Ya, mungkin sekitar 20 ribuan orang bisa. 20 ribuan orang masuk ya? Ya, di Kobeksindo, tapi ini berjalan nanti kan. Oke. Berjalan selama perjalanannya ya. Iya. Sama lah dengan sekarang KPC itu. Tambang KPC itu sekarang menyerap kurang lebih sekitar 20 ribu orang. Nah ini nanti ke depannya bisa sama. Ya. Kalau yang menarik ya, habis itu ada juga misalnya Maloy. Maloy itu ini sama ramai juga zamannya Pak Awang. Itu sekarang gimana progresnya Pak? Nah Maloy ini adalah daerah yang diputuskan oleh Presiden. Karena di daerah se-Indonesia itu cuma ada beberapa wilayah yang dijadikan KEK atau kawasan khusus ekonomi khusus ya. Ya, kawasan ekonomi khusus dan salah satunya adalah Maloy yang sudah diresmikan oleh Bapak Presiden pada waktu itu walaupun tidak ke sini tapi bersama-sama dengan yang ada di Belitung pada saat itu. Memang sekarang ini lagi membenah ya, kita lagi membenah di KEK Maloy itu sesuai dengan peruntukannya. Kita juga lagi apa yang kurang ya, karena memang banyak masih yang harus dibenahi terutama fasilitas penunjang, tapi di sana hampir sudah ada semua yang vital. Seperti listrik sudah ada, terus air bersih sudah ada. Tadi ngambil dari Sekrat sudah ada, jadi tinggal sekarang ini pihak yang dipercayakan oleh pemerintah provinsi untuk mengelola. Ya, untuk mengelola itu untuk mencari investor atau investasi dari swasta yang ada. Tapi secara infrastruktur listrik air udah oke ya? Sudah ada. Oke. Ya, bahkan jaringan telekomunikasi di sana udah ada. Ya, sudah ada. Jadi kalau air ini kemarin sudah uji coba, sudah jalan, ya, sudah uji coba, udah jalan. Nah, memang sekarang ini yang masih terkendala kita karena status kawasan itu untuk pengelolaannya itu provinsi dan dengan Kutai Timur ini mungkin yang perlu sering segera, lebih ya, akrab lagi lah komunikasinya ya. Komunikasi sehingga bisa jalan nih. Apalagi alhamdulillah saya dengar Pak Gubernur juga akan membenahi kepengurusan yang ada di sana ya, yang ditunjuk oleh provinsi Pusda. Nah, ini yang kita tunggu sehingga kami juga bisa mendampingi pengurus yang ada di sana. Pak Gubernur juga orang Kutim ya? Ya kan? Pak Gubernur yang lalu juga orang Kutim. Orang Kutim juga. Ini sebetulnya banyak orang Kutim ya, Gubernur Kaltim itu. Dari Pak Awang Kutim ya? Iya, Pak Awang Kutim ya? Pak Awang bupati pertama di sini. Iya, bupati ya dari Kutim. Terus Pak Isran itu juga dari kalau nggak Sangkulirang ya, Sangkulirang Kutim gitu. Jadi daerahnya beliau tuh di sana. Mungkin nanti Pak Kasmidi bisa juga. Ini kan dari Kutim juga. Tapi ini intermezzo. Pak Kasmidi, oke, dari
Malo itu menurut ini kan lama nih. Sekarang itu kira-kira berapa persen sih sudah progres on the route gitu ya, apa istilahnya? Progres jalan sesuai dengan ekspektasinya. Terus apa proyeksi targetnya? Ya, karena ini dikelola oleh badan pengelola ya, yang ditunjuk oleh provinsi. Ya, kita hanya membackup, mendampingi. Progres secara detail saya mungkin tidak tidak punya data yang akurat. Saya takut nanti salah menyampaikan. Yang pasti di sana itu sudah ada kegiatan ya, sudah ada kegiatan, ada beberapa. Bahkan kemarin kurang lebih sekitar 2 bulan yang lalu itu sudah uji sandar kapal. Langsung dihadiri oleh dari kementerian dan DPR RI kita pada saat itu. Saya lihat beritanya. Nah, ini merupakan satu terobosan saya pikir sehingga KEK itu bisa beroperasi. Karena di situ jalur Alki 2 ya? Iya. Alki 2 ya? Alki 2 ya. Alki 2 ya. Dan di luar itu sebenarnya Kutai Timur masih ada lagi rencana ke depan yang juga harus kita selesaikan. Kami selain KEK Maloy, kita juga ada pelabuhan Kenyamukan. Pelabuhan Kenyamukan. Oke, bisa cerita lagi. Ya, nah, pelabuhan Kenyamukan ini merupakan satu program tol laut oleh Bapak Presiden, Bapak Jokowi semenjak tahun 2011. Nah, memang kita sudah progres pembangunannya. Cuma kemarin karena ini pelabuhan ini kerjasama antara pusat dan APBD kita, APBN dan APBD kita. Dari sisi APBN itu belum tuntas, sedikit aja, tinggal 500 meter. Kasway-nya ya, tinggal kasway-nya 500 meter. Ini yang lagi kita rencana tahun depan mau kita programkan untuk kita selesaikan. Sehingga nanti kapal sudah bisa sandar walaupun mungkin secara bertahap. Pelabuhan Kenyamukan itu khususnya untuk tol laut. Tol laut ya? Artinya gini, untuk penumpang ya? Iya, penumpang dan juga jalur sembako yang ada di Indonesia. Ya? Kalau Maloy kan lebih industri gitu ya? Iya, Maloy industri. Bedanya begitu ya? Iya. Tapi ini jaraknya jauh antara Kenyamukan jauh, kalau Kenyamukan kan di sini aja. Oh, lebih Kenyamukan di daerah kota kita Sangatta Utara dan Selatan ya? Itu ya. Tapi kalau yang itu Maloy harus berapa jam lagi? Ini ngomong jam lagi di Sangatta ini. Kalau dari Sangatta ke Maloy ya kurang lebih sekitar 3 sampai 4 jam ya. 3 sampai 4 jam lagi dari sini. Ya, 3 ya. Karena kita harus melewati beberapa kecamatan. Dari sini kita ke Kecamatan Bengalon. Baru kita ke Kecamatan Kaliorang. Jangan aneh ya kalau ngomongin jam ya kalau di sini. Oke Pak, artinya gini, kalau Pak Gubernur atau beberapa pengamat ekonomi sering cerita bahwa Kaltim ini problemnya adalah hilirisasi. Nah di Kutim ini kalau saya lihat, misalnya metanol itu bikin pabrik juga ya? Iya. Terus Kars itu bikin pabrik ya? Iya. Dan ada Maloy juga ada industri, berarti ini proses hilirisasi sebelum sedang dibangun di Kutim ya? Iya. Jadi kita mungkin Kutim ini bukan termasuk wilayah strategis ring 1 daripada ibu kota negara, tapi ini daerah strategis ring 1 untuk penyangga ibu kota negara. Penyangga ya, untuk penyangga IKN. Untuk penyangganya. Saya yakin itu, kita yakin itu, makanya Kutim segera menyiapkan proses-proses itu semua, termasuk kita juga di sini sudah mempersiapkan beberapa food atau rencana ke depan food estate ya. Kita dengan pihak KPC sudah membangun beberapa. Itu di mana Pak? Pihak Kaltim Rimakul, perusahaan kita KPC. Oh, KPC ya. Dia lagi membangun itu ada beberapa kandang-kandang ayam. Yang besar-besar yang insya Allah menjadi pilot project untuk kecamatan-kecamatan. Jadi dibangun di situ dulu, setelah nanti sukses, baru nanti para kelompok-kelompok peternak ini kita ajak daripada keluar udah diajak ke situ aja untuk studi tiru. Nanti baru diadopsi dan diterapkan di daerah masing-masing. Itu salah satu. Yang kedua, kita juga punya potensi laut untuk ikan yang luar biasa. Hampir semuanya teman-teman komunitas pemancing itu kalau mau banyak Sangatta ya. Banyak ke Sangatta spotnya ya. Cuma gitu. Memang ini tidak terekspos dengan baik karena kenapa? Kita punya pelabuhan sandar kapal-kapal itu lebih banyak ke Bontang. Jadi orang mengira Bontang padahal sumbernya ikan-ikannya dari kami. Oh gitu. Iya, jadi potensinya banyak kalau di Kutim. Oke Pak, ini tadi kan ceritanya sangat menarik bahwa ternyata kalau lihat dari rencana realisasi pembangunan di Kutim, Kutim bisa menjadi salah satu daerah yang paling maju di Kaltim. Insya Allah, dan kita yakin itu. Yakin Pak? Yakin sekali, bahkan kalau sudah jalan, baik itu metanol,
batu bara untuk metanol maupun pabrik semen dan pabrik-pabrik yang lain, kami yakin sekali bahwa Kutim ini akan menjadi magnet yang ada di Kalimantan Timur. Keren, mantap. Oke, berapa persen optimismenya? Kalau dari 50 sampai 100? Saya sampai 80 sampai 90%. Yakin sekali. Karena kenapa? Ini pembangunan ini juga pembangunan yang luar biasa. Seperti tadi batu bara to metanol itu kan cuma satu-satunya yang ada di Indonesia. Satu-satunya ya? Satu-satunya ya? Yakin satu-satunya. Katanya dulu di Garut ada metanol. Nggak jadi. Nggak jadi. Sekarang ini sementara Bukit Asam ini lagi berproses tapi lari ke sini program ini. Karena yang bangun ini kelompok-kelompok besar, industri-industri besar yang ada di Indonesia ya, kita pernah berdiskusi, mereka juga akan membangun ke daerah lain, tapi setelah melihat potensi yang ada di Kutim, langsung ikutin. Mereka udah di sini aja dah dulu, kita sini sebagai pilot project untuk yang lain. Jadi insya Allah ini clear dulu, baru daerah lain dibangun. Oke, teman-teman, ini kita sudah ngomongin soal potensi dan optimisme dari Kutim. Tapi kita ngomongin PR-nya ya. Ini saya dengar nih ya, tadi kan ada ngomong kalau ngomongin jam, berapa jam jarak di Kutim ini ketawa nih orang Kutim. Nah, berarti ada banyak PR nih, terutama nih. Apa nih yang mau diselesaikan nih PR-nya? Apa PR-nya yang paling besar dan apa yang mau diselesaikan, Pak? Iya, yang pasti gini, di periode saya yang kedua ini bersama dengan Bapak Bupati, Bapak Dr. Andes Haji Ardiansyah, ke depan ini PR kami adalah bagaimana infrastruktur yang mungkin belum selesai secara full, kita akan selesaikan. Selanjutnya juga potensi-potensi daerah yang akan menghasilkan PAD, baik itu pendapatan daerah maupun lokal, itu akan kita gali kembali. Seperti potensi pariwisata, ya hampir semua kecamatan kita punya potensi pariwisata. Dan di sini sangat kompleks. Ada pesona bawah laut, ya, ada gunung, ada pantai, ya, ada juga potensi yang lain. Budaya apalagi. Kita potensi budaya kita itu hampir semua kecamatan hulu itu ada. Tari-tarian ada semua. Selanjutnya yang insya Allah jadi PR kita ke depan, kita akan menyelesaikan pelabuhan tadi yang saya bilang, pelabuhan Kenyamukan, dan juga bandara yang menjadi konsentrasi kita untuk sebagai tempat alat transportasi orang datang ke sini. Oh, ada bandara juga ya? Iya, rencana apa bandaranya di daerah bandara rencananya Sangkima ya. Bandara Sangkima. Karena lahannya masih status lahan TNK, ya ini yang menjadi progres yang agak rumit dalam membangun perizinannya karena TNK ya. Karena TNK ya. Tadi ada ngomong pariwisata, ada ngomong membangun industri desa gitu ya, membangun desa, ekonomi desa ya. Tapi kan satu hal Pak, untuk biasanya untuk wisata ini agar bergairah, ekonomi desa bergairah, kendalanya salah satunya adalah akses. Nah gitu. Apa rencana Bapak? Karena kemarin kan Bapak sudah jalan sendiri, sudah jalan sendiri. Apa rencana Bapak untuk membuat konektivitas antar desa, dan juga ke kawasan wisata dalam setahun atau sampai 2024 atau satu periode ke depan gitu? Iya. Jadi rencana pertama kita akan inventarisasi dulu semua potensi wisata yang kita miliki di Kutim ini dari 18 kecamatan. Dalam waktu dekat kita akan mengadakan rapat koordinasi dari semua dekat, ya? Dari semua camat untuk menyampaikan, dan itu menjadi agenda tahunan. Selanjutnya dari situ pasti akan muncul kendala-kendala ya. Dari lokasi A ke lokasi B pasti akan ada muncul baik infrastruktur, baik fasilitas umum yang ada di situ. Itu nanti akan menjadi inventarisasi kita dan itu akan kita selesaikan. Kita selesaikan ya, sehingga nanti potensi wisatanya bisa orang hadir ke sana dengan mudah, dengan gampang. Kalau masalah jarak ya tidak bisa dipungkiri memang bahwa Kutim ini jaraknya ya karena luas wilayah tadi yang saya sampaikan begitu luas. Tapi dari sisi itu juga kita bersyukur karena potensi yang kita miliki hampir lengkap. Betul. Jadi gini, bahwa itu nanti kan akan diinventarisir Pak. Tapi kalau saya dengar tadi berbincang-bincang dengan teman-teman yang sering di Kutim, bahwa ternyata jalan gitu yang lalu itu kan statusnya macam-macam. Ada jalan perusahaan, ada juga mungkin jalan kabupaten, ada jalan desa tuh, atau juga jalan misalnya nasional gitu ya. Nah, ini kan yang menjadi yang sering memperhambat pengerjaan ini mau diapakan, karena ternyata jalan perusahaan nggak bisa. Ada nggak upaya Bapak untuk, atau dari Bupati sendiri ya, atau pemerintah daerah untuk mengurai itu, dan kayak strateginya gimana gitu? Ya.
Jadi yang pertama sekarang ini sementara digodok di DPR RI untuk merubah undang-undang bahwa jalan nanti APBN itu bisa mengerjakan semua status jalan. APBN itu? Ya, APBN. Tapi belum dikotok ya? Ini sementara digodok. Ini salah satu usulan yang kita masukkan. Karena kenapa? Wilayah Kalimantan itu masalahnya terkendalanya itu adalah jalan ya. Betul. Karena panjangnya, tapi kadang-kadang itu ada di kota gitu loh. Itu berarti itu punyanya Kutim. Umpamanya punyanya kabupaten, tapi tidak bisa dipungkiri itu dilewati orang seperti Kutai Timur ini. Tempatnya lokasinya ada di tengah, orang mau dari Samarinda ke Berau lewat sini. Ya, okay. Orang dari hulu dari dari utara mau ke barat, kesini. mau ke kota lewat sini. Jadi tidak bisa dipungkiri ini ya kita harus menerima itu. Betul. Mensyukuri itu. Oleh sebab itu nah, kita sudah inventarisasi ya di dinas teknis kita inventarisasi semua badan-badan jalan yang ada. Dan masalah kewenangan ini lagi kita plot, tapi sepanjang kebutuhannya ada di kita, sepanjang kemampuan keuangan daerah kita bisa, ini kita akan clearkan semua. Begitu mungkin juga yang ada di perusahaan tadi yang Mas bilang bahwa itu juga kita akan minta perusahaan untuk merawat, merawat dan membantu ya, karena itu yang lewat kan rata-rata mereka. Insya Allah ya. Ya tentunya memang PR ini sangat berat ya karena melihat kondisi. Pertama kemampuan keuangan kita walaupun besar dalam jumlah, tapi kalau dari sisi pembagi kebutuhannya jauh lebih besar. Iya, yang kedua luas wilayah yang begitu besar, potensi ini memang harus dikombinasikan ke depannya. Terakhir Pak, ini sedikit aja nih ulasan. Jadi karena itu ya, karena wilayah besar dan jarak yang tempuh yang besar itu yang mungkin mendorong ada beberapa daerah di Kutai Timur untuk dimekarkan ya. Kemarin itu ada daerah dari Muara Ancalong ya? Iya. Sama juga Kutai Utara dan Sangsaka Kutai Pesisir. Dan Kutai Pesisir. Jadi Kutai Utara sama Pesisir ini ibaratnya begitu ya. Oke. Itu memang menjadi suatu kebutuhan ya, Pak? Iya, kalau menurut saya wacana ini bukan hanya sekedar wacana, kita memang harus mengakui bahwa kebutuhan untuk mempermudah pembangunan infrastruktur yang memutus mata rantai yang begitu panjang, ya memang harus ada pemekaran wilayah, harus ada daerah otonomi baru ya. Tapi memang tidak bisa juga kita pungkiri di pusat sementara ada untuk sementara penghentian. Ya, ada moratorium dari Presiden. SBY zaman SBY. Zaman Pak SBY sampai hari ini belum dibuka kembali. Tapi teman-teman juga termasuk di utara, saya salah satu yang masuk di tim pemekaran tersebut. Progres ini kita jalankan terus, ya kita jalankan terus sehingga ketika nanti sudah boleh, ya kita akan lakukan ini. Ya. Jadi, ada dua di Kutai Timur yang rencana pemekaran. Yang pertama daerah hulu yang kita namakan kemarin adalah Kutai Utara dan juga pesisir yang dimotori oleh Sangkulirang ya daerah pesisir. Ini semua sementara progres. Ya. Kalau menurut saya nggak ada masalah pemekaran biar lebih cepat maju semuanya. Betul. Ya bisa lebih cepat maju, kita sudah ada pemerataannya, apalagi wilayah kita memang sangat-sangat luas di Kaltim ini. Ya, Kutai Timur salah satu wilayah yang terluas yang ada di Kaltim. Ya. Padahal Kutai Timur itu baru pemekaran tahun berapa Pak ya? Tahun 2000. Tahun 2000, ya, pemekaran 2000. Dan sekarang ternyata masih luas juga. Harus dimekarkan lagi gitu. Yang seru itu dulu ketika masih wilayahnya Kabupaten Kutai. Karena Kutai itu dulu kan meliputi Kutai sendiri, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, dan Bontang. Kutai Bisa Barat dibayangkan dulu. Kutai Barat itu tahun berapa ya? Sama-sama kami. Sama-sama ya? Iya. Pas itu Kutai Barat, habis itu dia mekarkan kembali menjadi Mahulu kan. Nah. Itu kalau tidak dimekarkan gimana ya? Masa di Tenggarong semua ya? Saya pikir pemekaran itu solusi untuk pemerataan pembangunan. Kita sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah atau orang-orang yang memimpin harus bijak melihat itu. Oke, Sobat Disway, jangan dipikir bahwa Kalimantan ini sama dengan Jawa gitu ya. Kabupaten dekat. Ternyata di sini walaupun sudah kabupaten masih perlu dimekarkan lagi. Gitu. Dan buktinya APBD yang 2,8 triliun saja belum cukup. Masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi gitu. Sebelum kita akhiri mungkin Pak Kasmidi ada yang mau disampaikan atau closing statement, silakan monggo. Baik, terima kasih pada hari ini atas nama pemerintah daerah ya. Kami menyampaikan terima kasih banyak kepada media Disway yang hadir. Terima kasih. Semoga ini menjadi silaturahmi yang tidak terputus antara pemerintah dengan Disway, Kaltim.
Dan saya juga menyampaikan kepada masyarakat Kutai Timur, mari kita jaga Kutai Timur, mari kita jaga protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker, menjaga jarak. Yang selanjutnya juga mari kita tetap semangat dalam membangun Kutai Timur demi kebanggaan kita semua. Sukses buat kita semua, sukses buat Kutai Timur. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Disway. Salam Disway.